Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat tani Indonesia yang saya cintai. Kita satu kesukaan, satu hobi. Oke, langsung saja pemirsa. Ini banyak request dari teman-teman, pertanyaan, dan video kali ini saya akan menjawab untuk ada 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan boosternya mas, yang booster hitam untuk pertumbuhan? Yang dimaksud yang booster yang ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, Mas Rian, buktikan apa benar POC Herbapam itu 0% kimia, kalau bisa mohon didemokan. Oke, ini nanti akan saya demokan, saya tunjukkan kepada teman-teman, sahabat-sahabat pengguna maupun pecinta POC Herbapam, bahwa Herbapam memang 0% kimia dan tidak berefek samping baik di tangan atau membuat iritasi. Tentunya lebih aman baik untuk binatang ataupun manusia. Kemudian yang ketiga, Mas Rian, bagaimana cara aplikasinya pada bibit durian kalau tanpa granul? Oke, granul oke juga, pupuk cairnya oke juga, cuman lebih oke tambah 2 kali speed kekuatan kalau kita menggunakan yang cair dan yang granul. Tapi yang cair tok saja tanpa granul juga oke. Oke, langsung pemirsa, kita langsung ke pembahasan di kebun. Kebetulan ini hari Minggu saya buat video ini dan saya tidak lagi kemana-mana. Saya akan langsung membalas atau menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat tercintaku yang menyukai dunia pertanian. Let's go, kita ke kebun. Bagi pengguna VOC Herbapam yang sudah mendapatkannya pupuk dari kami dan belum tahu bagaimana cara menggunakan boosternya, ini kami berikan. Jadi setiap booster ini serbuk pemirsa, dan kekuatannya satu saset ini sebenarnya untuk maksimal 15 liter atau 15 gayung. Dan ini gembor ini isinya 8 liter. Jadi tidak apa-apa kita kasih satu saset. Dan berhubung ini serbuk, jadi pemirsa jangan langsung ditaruh atau ditaruh sini, jangan langsung. Ini kita larutkan dulu supaya nanti bercampur hingga merata. Jadi kita ambil air sedikit. Kita masukkan di dalamnya. Baru kita aduk biar bercampur rata. Kalau sudah bercampur rata, baru kita tuangkan di gembornya. Jadi tidak ngambang. Kalau pemirsa langsung taruh di gembornya, dia akan ngambang, jadi kurang mau bercampur. Kemudian untuk yang pupuk cairnya ini patokan satu tutup ini isinya 10 ml. Jadi setiap tutup ini kita campur dengan air 2 liter atau 2 gayung. Dan gembor ini 8 liter, berarti kita kasih ini 4 tutup atau 40 ml.
kita aduk merata. Pemirsa bisa aduk pakai tangan karena ini organik, jadi tidak berkimia, tidak menimbulkan iritasi ataupun kelainan di kulit. Bahkan saya akan tunjukkan kepada pemirsa kalau VOC herbapem ini buktinya organik. Ini. Ini pemirsa, buktinya kalau VOC herbapem ini 0 kimia dan 100% organik. Saya akan tunjukkan ke pemirsa. Ini sudah saya aduk, sudah ada bercampur dengan VOC herbapemnya, dan juga sudah saya beri posternya. Akan saya demokan, saya buktikan kepada pemirsa. Inilah bukti VOC herbapem organik. Oke, kita jilat. Kita ulangi lagi pemirsa. Perhatikan pemirsa ya. Saya akan membuktikan, tunjukkan kepada pemirsa bahwa VOC herbapem ini adalah organik. Jadi ini pemirsa perhatikan, ini tidak ada rekayasa. Ini bukan sulap atau bukan sihir. Hanya menunjukkan kepada pemirsa kalau VOC herbapem ini benar-benar organik. Ya, pelan-pelan aja ya. Dan ini tidak bisa pemirsa lakukan kalau ini berkimia, pemirsa. Jadi jangan coba-coba melakukan hal seperti ini pada pupuk yang berkimia. Saya berani melakukan ini karena VOC herbapem adalah 100% organik. Oke, saya ulangi lagi untuk meyakinkan ke pemirsa bahwa VOC herbapem ini adalah organik. Ini buktinya, karena organik. Kemudian bagaimana kalau langsung yang di botolnya? Oke, saya akan tunjukkan kepada pemirsa. Ini yang belum dicampur air, yang langsung masih dari botolnya. Saya akan tunjukkan kepada pemirsa bahwa VOC herbapem ini adalah organik. Ini buktinya. Dan pemirsa jangan lakukan ini pada pupuk yang berkimia. Saya berani melakukan ini karena VOC herbapem ini adalah organik. Oke, kita oke. Ya, ini bersih ya. Ini sudah langsung satu masukkan di sini tadi ya, biar pemirsa tidak gagal paham. Oke. Nah ini tanpa dicampur air pemirsa, langsung dari botolnya. Saya akan tunjukkan kepada pemirsa bahwa pupuk herbapem ini adalah organik. Nah, inilah contohnya. Saya akan temukan bahwa VOC herbapem ini adalah organik. Rasanya apa ya, manis-manis. Dan pupuk ini jangan dicoba pada pupuk yang berkimia, pemirsa. Ini berbahaya karena ini bukan sulap, bukan sihir. Saya berani ini karena VOC herbapem adalah organik. Makanya VOC herbapem ini sangat aman untuk binatang maupun manusia. Dan selama ini pemirsa, saya sudah 0% kimia. Saya hanya menggunakan VOC herbapem ini, dan sebagai pupuk dasarnya saya gunakan granulnya.
Pemirsa, demo untuk membuktikan bahwa VOC herbapam ini organik. Pemirsa, cukup ya. Ini sudah saya buktikan dan saya masih segar bugar. Nah, ini saya pemirsa masih segar bugar walaupun habis mencicipi VOC herbapam pupuk organik cair dari Situ Muncul ini, baik yang langsung dari botolnya maupun yang sudah bercampur dengan air. Tapi ini jangan dicoba untuk pupuk yang berkimia. Saya hanya mendemokan, membuktikan kata-kata saya bahwa VOC herbapam dari Situ Muncul ini adalah organik 0% kimia. Demikian tadi pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 sudah terjawab. Yang berikutnya langsung kita ke aplikasi bagaimana cara kocornya tanpa menggunakan granul. Demikian tadi pemirsa, semua pertanyaan sudah saya jawab, mulai dari 1, yang 2, dan yang ketiga, bagaimana cara pemupukannya VOC herbapam yang tanpa granul. Yang kita menggunakan gembor ini yang ukurannya 8 liter, ini bisa kita jadikan untuk pemupukan 4 batang atau 4 pokoknya. Jadi dengan kalkulasi per batangnya atau per pokoknya itu 2 liter. Adukan VOC herbapam dan airnya. Dan kita lihat hasilnya pemirsa. Pemirsa bisa saya kasih tunjuk. Ini yang baru 1 bulan tanam. Ini sudah pertumbuhan tunas-tunas barunya. Perhatikan sahabat-sahabat. Ini sudah ngekas banget. Ini baru saya aplikasi pertama kalinya semenjak tanam. Tapi yang kemarin pas tanamnya saya gunakan dengan VOC herbapam yang saya kolaborasi, saya padu dengan urin kelinci. Dan ini ternyata pertumbuhannya sangat signifikan sekali, sangat luar biasa sekali. Tapi walaupun saya pakai urin kelinci, pemirsa bisa juga tidak usah pakai urin kelinci. Karena urin kelinci untuk mendapatkannya gampang susah. Dan kebetulan kalau saya ada di desa sahabatku yang sedang piara kelinci.
Jadi kalau tanpa dengan urin kelinci ya seperti tadi yang sudah saya aduk di depan tadi, caranya seperti itu. Hanya nanti kalau pas tanam pertama saja kita berikan satu pokok ini, penyiramannya dengan satu kembor ini untuk penyiraman awal tanam setelah pengurukan per satu pohonnya. Dan tinggal perawatannya per satu kembor ini untuk 4 pokok tanaman. Ada pemirsa atau sahabat-sahabatku yang sudah mendapatkan VOC herba papamnya dari saya. Ada yang mungkin yang kurang jelas, bisa langsung masuk di WA saja. Karena kalau di kolom komentar saya kurang setiap hari kurang selalu memonitor. Tapi kalau di WA setiap hari selalu on. Nanti saya yang mana yang kurang paham, yang kurang jelas, nanti saya berikan penjelasan yang lebih dipahami lagi. Tapi namun begitu pemirsa yang masih menggunakan pupuk kimia itu tidak masalah. Cuman pemirsa harus kalau menggunakan pupuk kimia, misalnya saja pemirsa pakai NPK. Sudah pakai NPK tapi masih juga ingin menggunakan VOC herba papam itu bisa. Cuman VOC herba papam dan NPK karena kimia dan organik tidak bisa dicampur atau dijadikan satu. Jadi nanti pemirsa bisa mau pakai NPK-nya dulu atau VOC herba papamnya dulu, tapi dijeda. Untuk penjedaan nanti terserah pemirsa mau pakai yang kimia dulu atau pakai dengan VOC herba papamnya dulu. Dijeda minimal untuk tanaman ini 5 hari. Jadi misalnya hari ini pakai NPK, kemudian dijeda 5 hari kemudian baru pemirsa pakai yang VOC herba papamnya ini. Dan ada sedikit bocoran saja pemirsa, untuk penggunaan NPK yang kimia, untuk batang pohon yang kecil ini, pemirsa ambil 1 sendok makan NPK 1616 itu, dan pemirsa aduk dan campurkan dan larutkan dengan air kira-kira 1,5 liter. Nah setelah 1,5 liter baru pemirsa siramkan atau tuangkan di sekitar perakaran, tapi jaraknya jangan terlalu dekat karena NPK itu pupuk kimia dan berefek atau menimbulkan panas di media. Jadi pemirsa ambil kira-kira 1,5 jengkal dari batang, 1, 2, kira-kira di sini baru untuk penyiramannya dengan NPK tadi. Ingat 1 sendok makan NPK dengan 1,5 liter air, dan itu kalau yang NPK ini tidak bisa pemirsa mau lakukan 1 minggu sekali, jangan. Jadi mending 1 bulan sekali untuk kimianya, atau 3 bulan sekali, atau 6 bulan sekali. Oke pemirsa, kita ketemu di video yang berikutnya yang tentu masih berhubungan dengan organik. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian Indonesia.